Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dalam penyegaran rohani di pagi hari ini. Dan saudara, sebelum saya membagi berkat dari kebenaran firman Tuhan, saya rindu saudara yang mendengarkan acara ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, supaya setiap apa yang saya posting, saudara bisa mendapatkan dan bisa mendapatkan kebenaran dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya akan berbagi kebenaran yang saya ambil dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dari pembacaan inilah saya mengangkat tema berjalan di atas badai. Raja Wali tidak pernah bermain di bawah, tetapi dia akan ada di tempat yang sangat tinggi. Dia ada di udara yang sangat tinggi dan dia siap menghadapi angin yang kencang, menghadapi banyak badai, menghadapi banyak tantangan. Dari sanalah dia mendapatkan kekuatan. Dia mampu lewati segala sesuatu karena dia punya kekuatan yang sangat luar biasa. Lumpuh pada usia 39 akibat penyakit polio dirasakan oleh Franklin D. Roosevelt. Itu seperti badai yang sangat besar menerpa kehidupannya. Namun di tengah badai tersebut justru membuat ia terus berjuang. Sehingga akhirnya ia terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat sebanyak 4 kali. Dan menjadi salah satu pemimpin Amerika yang paling dicintai dan berpengaruh. Tanpa kita sadari terkadang kita harus melewati badai yang sangat besar. Supaya kita bisa boleh merasakan bahwa di sanalah Allah mengangkat kita ketika engkau berjuang, dan engkau berjuang. Akhirnya engkau menemukan sendiri bagaimana makna kehidupan itu. Bagaimana makna arti daripada kehidupan yang kita jalani, yang sungguh sangat mengesankan, yang sangat indah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itulah bagaimana kita mampu berjalan di atas badai. Tidak mudah. Tidak segampang kita balikan telapak tangan dan kita berkata, oh, terlalu kecil badai itu. Tidak ada apa-apanya, tidak mampu menggoyahkan kehidupan kita. Tetapi ada kunci-kunci kebenaran rahasia yang akan sampaikan kepada saudara. Bagaimana kita melewati itu? Yang pertama-tama untuk kita sanggup melewati badai itu, maka iman kita harus di atas masalah. Iman kita harus di atas persoalan yang kita hadapi. Karena tingkat kehebatan kita adalah setinggi tantangan yang kita hadapi. Ketika kita punya iman yang tinggi, maka kita akan berjalan pada tantangan yang semakin tinggi. Tetapi ingat, Tuhan berkata bahwa iman mengalahkan segala sesuatu. Karena kita punya imanlah kita bisa mengalahkan tantangan itu. Karena kita punya imanlah kita bisa berkata kepada badai itu, diam, tenanglah. Karena kita punya imanlah kita akan berkata gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung persoalan, semuanya akan berlalu. Berjalan bersama Yesus, perkara-perkara yang besar kita akan hadapi. Dia ada bersama dengan saya, dia ada bersama dengan saudara. Untuk saudara mampu berjalan di tengah badai itu. Yang penting imanmu harus di atas masalah. Karena Yesus lebih besar dari persoalan-persoalan hidup kita. Yang kedua, bagaimana iman kita lebih tangguh, lebih kuat, kita mampu berjalan sebadai. Pergumulan, kesulitan, dan kesakitan akan menghasilkan mutiara. Lewati pergumulan, lewati kesulitan, lewati kesakitan. Di balik semua itu, kita akan mendapatkan mutiara. Saudara, mutiara sangatlah digemari oleh banyak orang. Dan saudara perlu tahu ketika engkau mendapatkan seorang nelayan mendapatkan mutiara, dia harus menyelam 12-15 meter kedalaman laut. Karena untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dia harus mampu menyelam sedalam 12-15 meter. Nah, sama dengan kita.
Kalau kita mampu untuk menyelami kehidupan kita dan menemukan arti sesungguhnya kehidupan itu dalam Kristus Yesus, kita harus melewati banyak badai yang mungkin di sana akan menenggelamkan mungkin kehidupan kita, akan menghancurkan kehidupan kita. Tapi ingatlah, ketika engkau mampu menyelam bersama dengan Kristus, engkau mampu lewati itu, dan akhirnya engkau akan mendapatkan mutiara-mutiara yang sangat indah dan berharga tersebut. Semakin dalam kesulitan, maka kita akan menemukan kemuliaan jika kita mampu bertahan dan menjalaninya. Jangan pernah menyerah, sekali lagi jangan pernah menyerah. Biarlah kita hidup diizinkan oleh Tuhan hadapi pergumulan, kesulitan, untuk bisa menghasilkan mutiara-mutiara yang indah. Yang ketiga, saudara, ketika proses terjadi, yang berharga bukanlah apa yang dicapai, tetapi siapa kita ketika kita mendapatkan pencapaian itu. Terkadang ketika kita capai, kita nggak punya apa-apa, kita merasa bahwa kita perlu Tuhan, Tuhan tolong saya. Namun ketika kita sudah mencapai banyak keberhasilan, justru di sana kita mengabaikan, kita melupakan Tuhan. Kita menganggap bahwa itu semua saya sudah capai karena saya bekerja keras, saya berjuang dengan keras. Tapi ingatlah bahwa sesungguhnya orang akan teruji ketika bagaimana di saat dia tidak punya. Namun ketika dia sudah berhasil, apakah dia akan terus berkata bahwa pencapaian itu karena dia punya iman kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan yang sudah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Sehingga saya mau katakan, hargailah proses lebih daripada pencapaian. Kesombongan, keangkuhan membawa kita kepada kegagalan. Ada duri dalam daging pada diri Paulus yang Tuhan izinkan supaya Paulus tetap rendah hati di tengah pencapaian yang luar biasa dalam pelayanannya. Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, terkadang ada duri pun, supaya engkau mengerti, engkau jangan pernah sombong. Karena pencapaian yang kau dapat itu karena anugerah, karena pemberian secara gratis yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, tetaplah kuat di dalam badai, siap hadapi meskipun badai yang besar. Berjalan sebadai memberikan kita kekuatan yang baru. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.